warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji. Punten, saya minta izin untuk melakukan pendampingan individu yang keempat. Saya izinkan. Terima kasih. Kita lanjut ke Pak Rianto ya, Pak Rianto. Sudah siap Pak Rianto? Siap. Siap. Main tulis. Oke Pak Rianto, kita sekarang pendampingan individu yang keempat. Ada dua fokus pendampingan kita hari ini Pak Rianto. Yang pertama adalah observasi kelas untuk melihat penerapan dari modul budaya positif, berdiferensiasi, dan KSE. Kemudian yang kedua adalah penilaian observasi praktik pembelajaran. Pak Rianto nanti dibahas. Itu adalah fokus kita hari ini. Sebelumnya gimana nih Pak Rianto kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Pak ya. Pak Rianto punten, apa saja nih proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir terkait pembelajaran daring atau yang lainnya? Ya, seperti tugas-tugas yang sudah diberikan kepada itu berserta dengan teman CGP, artinya kan sudah ada persiapan, yaitu melakukan ya coaching dengan teman CGP, di mana seperti saya sebagai pengamat, kemudian sebagai coach, begitu juga sama menjadi coach, dan itu berbeda. Itu sebagai latihan dalam kegiatan pengalaman coaching. Dan nantinya kan kita dihadapkan kepada pendampingan juga dengan teman-teman. Itu salah satu yang kemarin sudah saya lakukan. Dan kami juga sudah mempunyai rencana dengan teman sejawat untuk melakukan pendampingan. Sudah ada latihan untuk persyaratan coaching. Itu termasuk dalam rencana tindak lanjut dari pendampingan sebelumnya ya. Oke. Nah, hal-hal yang dianggap sebagai capaian selama 1 bulan terakhir itu apa aja Pak? Kami dengan sudah melaksanakan dan berusaha, artinya sudah bisa menerapkan percakapan coaching itu dengan langkah-langkah yang sudah diterapkan, yaitu dengan langkah-langkah ada supervisi dan pasca supervisi, yang insya Allah artinya akan diimplementasikan juga kepada saya. Dengan adanya latihan yang kemarin sudah dilakukan, insya Allah saya sudah bisa memahami terhadap pelajaran dan coaching. Kemarin juga saya lihat di YouTube ya. Iya. Iya. Apa di grup itu ya? Di grup atau di channel YouTube? Di YouTube saya lihat. Kegiatan latihan bersama Ibu Nida dan Bu Rina ya. Kemarin juga dibahas juga di Bu Rina masalah itu. Iya benar. Oke, sangat bagus sekali Pak. Kemarin juga hasilnya apa? Bergiliran ya? Iya, bergiliran. Sebagai ya supervisor dan coach dan coaching. Oke, bagus sekali. Oke, kita ke bagian ini pendampingan ya Pak ya. Kita ke pra observasi dulu. Sekarang hari Jumat. Jumat tanggal 31 ya Pak. Oke, dengan Pak Rianto, mata pelajaran PPKN di kelas 9. Ya, PP yang revisi ya Pak ya? Iya. Apa nih Pak tujuan pembelajaran yang akan Bapak sampaikan hari ini? Tujuan pembelajaran pada kesempatan hari ini pelaksanaan
yaitu mendeskripsikan makna bela negara dan mengidentifikasi peraturan perundang-undangan tentang bela negara. Dan diharapkan siswa juga bisa bisa menampilkan atau artinya bisa tampil untuk mendeskripsikan hasil dalam dengan melihat video atau PPT atau blog atau gambar, bisa menampilkannya, bisa menjelaskan dan bisa mengidentifikasi dari materi yang sudah dilakukan dengan mengerjakan LKPD yang sudah disiapkan. Bentar pengembangan yang ingin dicapai secara keseluruhannya apa aja? Jadi secara keseluruhan sesuai dengan rencana yang sudah diterapkan dalam RPP, saya akan melakukan langkah-langkah yang ada di RPP, yaitu bagaimana anak bisa menerapkan atau memahami apa itu pembelajaran, apa budaya positif, sehingga siswa itu bisa bertanggung jawab, bisa disiplin, bisa mampu berkolaborasi. Begitu juga dengan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi siswa atau saya juga akan memberikan pelayanan atau berpihak kepada publik dalam pembelajarannya. Bagaimana saya menggunakan strategi pembelajaran, yaitu saya menggunakan konten, kemudian ada proses dan produk, yang artinya dengan berbagai strategi itu untuk melayani siswa-siswa yang punya minat dan bakat yang berbeda dengan kompetensi yang berbeda. Karena saya berdasarkan pemetaan itu dengan saya menggunakan diagnosisnya itu menggunakan pretest. Jadi dengan pretest itu diketahui nilai-nilai yang sudah ada, kemudian saya kelompokkan menjadi siswa yang kelompok belajar cepat, belajar sedang, dan belajar cepat. Oke. Nah, untuk pembelajaran hari ini strategi apa yang sudah dipersiapkan oleh kalian? Jadi strategi yang saya lakukan yaitu dengan model pembelajaran inquiry, anak menemukan sendiri dari informasi yang ada, dan guru itu dengan menggunakan metode diskusi, serta guru menyiapkan media-media yang sudah ada. Jadi misalnya saya ada media pembelajaran dalam YouTube, ada blog, ada gambar, ada PowerPoint, itu dalam rangka supaya siswa terlayani dengan baik sesuai dengan minat belajarnya. Seperti itu. Kemudian dengan diharapkan dengan adanya media-media itu bisa tercapai tujuan pembelajaran. Biar tertarik aja ya Pak ya, iya. Anak belajarnya. Oke, ada lagi Pak strategi lain barangkali? Ya, seperti itu. Oke, di sini juga Pak Trianto yang ice breaking. Oh iya, seperti itu ya, ada ice breaking. Artinya anak itu kan perlu persiapan dalam kelas, dalam belajar. Itu kadang-kadang ada perasaan senang sebelum belajar kan, kita kemudian menggunakan teknik itu supaya ada perubahan emosi dan melatih kefokusan dalam belajar. Jadi supaya nanti dibawa supaya anak itu dihadirkan dalam kehadiran yang penuh bisa belajar. Concentration. Oke. Saya sudah penasaran banget ya seperti apa pembelajarannya nanti Pak. Iya. Diharapkan mudah-mudahan dari tujuan pembelajaran yang Pak Rianto harapkan mudah-mudahan tercapai. Ya Pak ya. Oke Marianto, saya sudah gak sabar pengen lihat bagaimana praktek pembelajaran. Mangga. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kegiatan hari ini, kalian telah dimulai dalam pembelajaran PTN. Silakan kalian berduduk dipimpin oleh ketua. Sebelum memulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa di dalam hati mulai. Doa selesai, ucap salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak absen dulu ya. Hari ini ada yang hadir atau ibu? Ada siapa? Andri Wibowo Alfa, kemudian siapa? Sakit ya. Alfanya ada tahu nggak ya Andre? Tidak tahu. Ada apa? Apa temannya? Tidak tahu ya. Siap. Oke, berarti satu orang ya? Dua orang ya? Dua orang tidak hadir, satu hadir, satu alfa, satu sakit tanpa keterangan. Oke. Baik, siswa-siswi SMP yang bisa kita bersetan yang berbahagia pada kesempatan hari yang cerah ini, ya. Kita sebelum belajar, silakan kalian berdiri dulu. Dirapikan, barangkali ada yang kurang rapi, dirapikan. Baik, rapi. Kemudian periksa di bawah ada sampah ya. Kalau ada sampah ya buang ambil, yang buang pada tempatnya. Ya. Jadi jangankan hal seperti ini sudah menjadi suatu kebiasaan. Jangan sampai disuruh dan diperintah. Jadi kesadaran itu timbul dari datang diri sendiri. Siap ya? Ya. Karena kemarin kan sudah kita buat kesepakatan kelas ya. Kesepakatan kelas yang dijadikan landasan aku dalam belajar. Jadi dengan kesepakatan itu ya kita belajar untuk mengaplikasikannya. Walaupun hal-hal yang kecil nanti kalau sudah terbiasa menjadi kebiasaan. Terima kasih, silakan duduk kembali. Kita langsung ya artinya mulai pada kesempatan kali ini. Bapak ingin tanya-tanya kabar. Bagaimana kabar hari ini? Barangkali ada perasaan apa yang kamu alami hari ini? Barangkali apa ini? Dari tadi malam, kemarin, sehingga masih terbawa sampai hari ini ada perasaan sedih, apa lagi? Senang, lapar. Jadi apa belum bahasa ya pasti lapar ya. Apa lagi? Haus, lemes, apa lagi? Ngantuk. Iya. Ini berbagai rasa emosi ya wajar. Karena manusia dalam memorinya itu banyak yang mempengaruhi sehingga kita ini bermacam emosi. Putri tadi menyebutkan apa bos? Sedih karena apa? Banyak masalah, itu banyak masalah ya. Cuma bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah? Jangan sampai biarkan masalah itu besar dan besar nanti diikutkan masalah. Doakan kita cari solusinya, barangkali kita juga dengan teman orang tua atau siapa yang tidak percaya yang bisa menyelesaikan masalah. Ya masalahnya kalian kan mungkin sosial kalian dan itu perlu diselesaikan juga. Ada lagi yang mau jawab tadi? Lapar ya?
Siapa tadi yang menjawab lapar? Hah? Laris, apa Laris? Lapar apa? Puasa sama kalian jadi kira. Sama dengan begitu juga, ya. Cuma sudah menjadi kewajiban dalam bulan puasa ini kita harus kuat karena sudah kewajiban dalam syariat Islam di bulan Ramadan, gitu ya. Kalau wajib diaplikasikan. Oke. Artinya dengan berbagai macam emosi tadi, silakan kita kalian ya. Kalian seperti ada yang digambar di gambar itu di depan ya. Kita berusaha untuk relaksasi dulu ya, supaya dalam pembelajaran hari ini kita fokus seperti gambar di situ. Kalian duduk dengan tegak, ya duduk dulu dengan tegak. Tangannya di ya. Kemudian kita nanti pejamkan mata ya, pejamkan mata. Setelah pejamkan mata, kemudian kita belajar konsentrasi ya. Dengarkan dan rasakan alunan musiknya. Nanti Bapak ini putar dulu lagunya biar lebih mengena. Silakan dimulai. Kita belajar hadir dulu. Hadir sebetulnya menambah hati dan pikiran kalian berdamai, hilangkan semua beban untuk hati seluruhnya di ruang kelas ini. Rasakan dan rasakan tarik nafas yang dalam sampai berakhir. Kemudian hembuskan secara perlahan. Rasakan dan rasakan. Tarik nafas lagi, ulangi secara mendalam sampai otak. Keluarkan melalui mulut secara perlahan. Silakan buka mata kalian. Gimana perasaannya dibandingkan sebelumnya dengan sekarang? Ada perubahan? Ada. Mungkin rasa emosimu rada menurun. Yang tadinya kesel, yang barangkali atau kalian ya kesel dan emosi sendiri ya. Secara emosional menurun dan melatih kefokusan untuk siap belajar di ruang kelas ini. Tidak hanya saja di sekolah ya. Artinya barangkali kamu di rumah barangkali ada sesuatu yang kurang menyenangkan, ada emosi, itu kamu bisa latihan. Perlu latihan seperti ini. Tidak hanya sekolah, di rumah juga perlu latihan untuk mengontrol atau menurunkan emosi kalian. Dan oke, ada SBB-nya supaya kita lebih fokus lagi. Siap? Ya, kalau Bapak bilang selamat pagi, satu kak? Satu kali. Selamat siang. Selamat malam. Selamat malam. Kalau selamat sore? Kalau kalian mau bilang 9 kak? Kayaknya gimana kayaknya? Jangan lemes gini. Semangat dong. Apaan tuh? Kan gitu ya. Harus semangat, jangan apa? Kakak semangat.
Biasa kan? Luar biasa. NKRI? Gila ya. Oke. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Selamat malam. Sembilan A. Biasa kan? Itu biar kalian fokus. Nah, terima kasih ya untuk kalian hari ini. Mudah-mudahan setelah tadi kita relaksasi, kemudian kalian sudah siap untuk belajar. Belajar ya. Siap belajar. Pada kesempatan hari ini, ya, Bapak ingin menjelaskan menjelaskan pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional pada materi bab 6 sub bahasan makna bela negara. Makna bela negara. Jadi makna bela negara. Yang kalian ada buku, silakan kalian buka buku cetaknya sebagai referensi. Nah, kita nanti akan belajar tentang makna bela negara. Tujuannya apa? Tujuan hari ini yang akan kita capai yaitu siswa mampu untuk mendeskripsikan makna bela negara dan mengidentifikasi peraturan perundang-undangan tentang bela negara dengan melihat penayangan video secara baik dan benar. Kemudian siswa juga diharapkan bisa membuat dan menyajikan hasil makna bela negara tersebut yang telah kalian lihat dengan gaya belajar, dengan minat belajar kalian masing-masing sesuai dengan asesmen diagnostik yang Bapak lakukan kemarin ya, yang dilakukan secara online dengan menggunakan Google Form. Itu Bapak akhirnya dengan dasar itu ada pemetaan kompetensi, yaitu dari ada pembelajaran yang cepat ya, sehingga terbagi menjadi 3 kelompok pembelajaran yang cepat, siswa belajar cepat, kemudian siswa belajar sedang, dan belajar rendah berdasarkan hasil asesmen diagnostik. Nanti Bapak menampilkan ini ya, artinya menampilkan video yang kaitannya dengan pembelajaran pembelajaran makna bela negara. Nah, ini kalian dikelompokkan berdasarkan kelompok belajar masing-masing. Yang Bapak kelompokkan menjadi berdasarkan pemetaan tadi menjadi 6 kelompok. Ini kelompok 1, 2 termasuk kelompok belajar cepat ya. Kemudian kelompok 3, 4, 5 kelompok belajar sedang. Kemudian yang kelompok 5 dan 6 ya, kelompok 5 dan 6 itu 6 dan 7, 5, 6, 7 itu kelompok belajar ya, kelompok belajar rendah. Ini hasil pemetaan dan dengan real dan realistis. Oke, nanti Bapak putar tentang video pembelajaran. Sebelumnya
Ada pertanyaan pengantuk, barangkali kalian kan sudah bahasa ya. Nah di sini ada pertanyaan nih, apa yang dimaksud dengan bela negara? Kemudian disebutkan peraturan perundang-undangan yang mengatur bela negara. Kemudian peran dan fungsi TNI. Ada yang mau bisa jawab? Oh, silakan. Ya silakan boleh, minimal. Nomor 2, sebutkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bela negara. Apa tidak begini? Nama? Bela negara di Indonesia itu Undang-Undang Dasar Republik Negara Indonesia pada tahun 1945 pasal 27 ayat 3 yang berbunyi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 30 ayat 1 yang berbunyi tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat 2 yang berbunyi usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Pasal 30 ayat 3 yang berbunyi Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Pasal 30 ayat 4 yang berbunyi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Dan terakhir pasal 30 ayat 5 yang berbunyi susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya. Syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara serta hal-hal terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang. Oke, teman-teman. Iya. Itu pendapat kita ya. Atau ada pendapat lain memilih pertanyaan mana? Silakan. Oh, silakan. Berdiri. Nama? Marsa. Ya, silakan Marsa. Ya. Oke, sudah. Setelah kita sudah memahami ya, cuma nanti kita akan bicara lagi bagaimana apa itu bela negara, kemudian peraturannya yang mengaturnya. Nanti kita kupas lebih banyak, kita melihat video yang akan ditampil. Lihat dan perhatikan. Perasaan cinta pada negara ini berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang memastikan pelaksanaan hidup negara dan bangsa secara utuh. Kewajiban bela negara melakukan tuntutan atau kewajiban dari aparat negara seperti TNI atau Polri. Kedua warga negara punya tugas untuk membela negara sesuai dengan kemampuan dan profesi yang dilakukan. Sebelum kita lihat videonya, jangan lupa tombol subscribe dan loncengnya ya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, bela negara merupakan sebuah sikap dan perilaku warga negara yang dilalui oleh kecintaannya kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin pelaksanaan hidup bangsa dan negara di seluruhnya. Konsep bela negara Amati, dengarkan dan pahami. berdasarkan Sulaiman
konsep bela negara kembali menjadi tipe, yaitu di provinsi dan tipe provinsi. Di provinsi berarti konsep ini dijalankan melalui upaya pertahanan dalam menghadapi sebuah serangan fisik atau agresi. Serangan ini bisa terjadi jika ada pihak yang mengancam keberadaan dan kedaulatan sebuah negara. Sedangkan konsep secara non-fisik berarti upaya itu aktif dalam memajukan negara dan bangsa. Upaya non-fisik bisa dilakukan dalam berbagai cara seperti pendidikan, sosial, moral, atau peningkatan kesejahteraan orang yang mengusung negara itu. Singkatnya, cara fisik ini bisa ditunjukkan dengan perjuangan angkat senjata, sedangkan cara non-fisik bisa dilihat dalam usaha menjaga kedaulatan bangsa dan negara dalam proses peningkatan nasionalisme. Itu unsur bela negara. Sebelum melakukan proses bela negara, ada beberapa unsur yang harus dipahami untuk menunjukkan kesadaran bela negara, diantaranya memiliki jiwa kecintaan kepada tanah air, rela berkorban demi terciptanya kesejahteraan bangsa dan negara, memiliki keyakinan bahwa Pancasila merupakan ideologi negara, memiliki sebuah kesadaran dalam berbangsa dan bernegara, memiliki keahlian awal untuk bela negara. Landasan hukum dalam upaya bela negara. A. Landasan ideal. Landasan ideal sangat sesuai dengan yang dicita-citakan, diamanatkan, atau dikehendaki. Pancasila merupakan landasan ideal dalam upaya bela negara di Indonesia. B. Landasan konstitusional. Undang-Undang Dasar 1945 atau amandemen merupakan landasan konstitusional dalam upaya bela negara di Indonesia. Nah, berikut ini pasal-pasal yang berkaitan dengan upaya bela negara, diantaranya pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Semua warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem kamar atau sistem pertahanan dan keamanan pakai semesta yang dijalankan oleh TNI dan Polri sebagai kekuatan utama dan rakyat berperan sebagai pendukung. C. Landasan operasional. Landasan operasional dalam upaya bela negara di Indonesia tercatat di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 pada pengertian bela negara. Tujuan bela negara: melakukan hal-hal terbaik untuk bangsa dan negara, mempertahankan kesejahteraan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara, melestarikan budaya sebuah bangsa dan negara, menjaga identitas dan integritas bangsa dan negara, menjalankan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk menjalankan negara yang dicintainya. Tak hanya bergerak pada perjuangan fisik, bela negara juga bisa dilakukan dengan upaya non-fisik lewat berbagai aspek seperti pendidikan, aspek dan moral masyarakat. Tapi setelah penjelasan tentang pengertian konsep tersebut, landasan dan tujuan dari bela negara. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman lain ya. Bye-bye. Oke, dari pemutaran video tadi tentang bela negara, ya, tentang bela negara dan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, mudah-mudahan kalian ada pencerahan pengalaman. Nanti Bapak akan memberikan LKPD, ya. LKPD, lembar jawaban lembar kerja peserta didik yang sudah disesuaikan, artinya ini sesuai dengan kemampuan dari kelompok belajar masing-masing yang
yang cepat, sedang dan rendah. Nanti dikerjakan, silakan dengan kelompok kalian masing-masing. Ini nanti ada beberapa pertanyaan yang harus kamu cari informasinya sesuai dengan informasi, bisa dilihat dari sumber buku, dari video, dari blog ya, itu bisa kalian cari informasi. Ya, tulis namanya bilang aja ya. Kelompok, misalnya kelompok 1 nama siapa ya? Kelompok berikutnya 2, kelompok 3 sedang, kelompok 4 ya, kelompok 5 yang ya? Oh, oke. Silakan. Ini bisa. Sama ya. Silakan. Bekerja sama dengan kelompok yang mengerjakan LKPD yang sudah ada. Nanti setelah kalian mengerjakan LKPD, membaca lagi, diisi dan dijawab. Nanti presentasi tidak depan. Nah itu mau di sini juga boleh, di sana juga boleh, di belakang juga boleh, nggak apa-apa, silakan bebas membernya ya. Cari yang kamu cari yang aman, nyaman, yang cocok, yang kamu suka bebas. Tidak mesti di depan, di samping, di belakang boleh. Jelas ya? Ya silakan kasih waktu. 10 menit. Gimana? Ya di situ. Di sini nih yang ada di kosong, langsung aja di sini. Dia LKPD langsung. Misalnya nomor 1, pertanyaannya apa, kemudian apa jawabannya. Di sampingnya aja yang di samping ya. Pak ya, kerjakan langsung. Nah, nanti masing-masing kelompok yang belajar cepat, sedang, rendah, perwakilannya satu-satu masih. Iya. Kelompok yang cepat nih, belajar cepat, perwakilan 1. Kita nanti yang presentasi 2 orang lah ya. 1 yang jadi moderator, 1 yang menyampaikan. Jadi yang ada yang menjadi moderatornya, ada yang menjawabnya. 2 orang, 1 kelompok 2 orang. Maksudnya kelompok yang cepat 2, kelompok yang sedang 2, kelompok belajar rendah 2. Seperti itu emang ya. Silakan dimulai. Ya sama. Jadi untuk kesempatannya ada yang mengerjakan nomor 1, ada yang mengerjakan nomor 2 nih. Kalau caranya ada yang jelas, boleh tanya. Jadi dibagi aja biar ya dibagi biar jangan ada yang diam saja. Jadi dibagi. Nomor 1 saya, nomor 2 saya, gitu. Jangan terpenuh. Kerjasama yang baik. Jadi kita dibiasakan untuk saling membantu dan kerjasama. Ya, hasilnya memuaskan. Dimulai dari ini. Kelompok secepat dulu atau sedang dulu atau rendah dulu? 2 orang kelompok belajar cepat. Ayo. Iya di depan. Oke. Pertama siapa yang jadi moderator? Ada yang membawa acaranya, yang membuka maksudnya ya, yang membuka, yang mempersilakan dan menutup. Moderator ya.
Kemudian yang menjawab siapa? Ya, saya kenal dulu. Oke, melihat mulai. Diambil juga nggak Pak? Saya kalau mau diambil nanti. Dibacakan aja ya Pak. Pertanyaan 1, jangan melihat dan mengamati pertanyaan video, PowerPoint, blog, gambar pengenalan, bela negara dan peraturan undang-undang tentang bela negara. Coba kamu jelaskan makna bela negara. Jawabannya adalah sikap dan perilaku warga negara yang dibuat dan dijiwai oleh kedutaan negara dan menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Pertanyaan yang kedua, mengapa setiap warga negara Republik Indonesia wajib bela negara? Karena hal ini sudah tercantum dalam UUD NRI tahun 1945 pasal 27 ayat 3 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pertanyaan ketiga adalah sebutkan peraturan undang-undangan yang mengatur bela negara di negara Republik Indonesia. 1. UUD NRI tahun 1945 pasal 27 ayat 3 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. B. Pasal 30 ayat 1 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Yang kedua, ketetapan MPR. Ketiga, undang-undang. Pertanyaan nomor 4 adalah bagaimana peran dan fungsi TNI? TNI merupakan atas negara yang berperan sebagai alat pertahanan NKRI, dan TNI berfungsi sebagai peranan terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dalam negeri terhadap kedaulatan, ketuhanan, wilayah, dan keselamatan bangsa. Silakan presentasi dari kami. Ada yang ingin merefleksikan? Ya, boleh bertanya. Kalau ada yang kurang jelas boleh bertanya. Ya boleh. Selain perundang-undangan dari UUD Negara Republik Indonesia, apa saja pasal lain yang mengatur perundang-undangan bela negara? Sekian, terima kasih. Oke. Ada ketetapan MPR Ada ketetapan apa ada Pancasila dan UUD dan ketetapan MPR. Ada yang ingin merefleksikan lagi? Jika ada, saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kelompok belajar sedang 2 orang, seperti kelompok yang tadi ambil. Mau posisi di mana? Di depan. Oh. Pakai ini ya. Hati-hati pakai ini. Ya, nanti pengen nanti. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsa Haudailah sebagai moderator. Saya Naila sebagai presenter. Kami akan membacakan hasil jawaban dari kelompok belajar sedang. Pertanyaan yang pertama, dengan melihat dan mengamati penayangan video atau PowerPoint, blog dan gambar mengenai makna bela negara dan peraturan perundang-undangan tentang bela negara, coba kamu jelaskan makna bela negara.
Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Pertanyaan yang kedua, sebutkan perundang-undangan yang mengatur bela negara di negara Republik Indonesia. Nomor 1, Undang-Undang NRI tahun 1945. Nomor 2, Ketetapan MPR. Nomor 3, Undang-Undang Dasar. Pertanyaan nomor 3, berikan satu contoh tugas TNI di lingkungan masyarakat. Bertugas melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia yang ada di masyarakat dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Pertanyaan yang terakhir, bagaimana peran dan fungsi Polri? Kepolisian Negara Republik Indonesia memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Itulah presentasi dari kami. Apakah ingin ada yang berefleksi atau bertanya? Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata siswa SMP Negeri 1 Serang 9A merah-merah kelas. Makasih banget. Alhamdulillah. Terus tidak nih. Tetap semangat. Selamat pagi. Ya. Selamat siang. Selamat malam. Ternyata masih fokus ya. Ada yang tadi mau menentukan kalian. Tapi mayoritas masih fokus. Hebat. Jaminan Kak. Apa itu? STM. Masih semangat dan fokus. Mari kita lanjutkan kepada kelompok kelas yang lainnya. Silakan perwakilannya dua. Ke depan, presentasi seperti tadi kelompok yang lain. Yuk. Nama Alis. Oke, silakan. Di mana nanti posisinya? Di depan ya. Nanti kita hadiah nanti di buat anak-anak nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofalis. Saya sebagai moderator di sini saya akan mempresentasikan hasil jawaban dari kelompok belajar rendah dan akan dibacakan oleh nama saya Ditya Nanda. Saya sebagai presentator. Sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara disebut bela negara. Yang kedua, bela negara itu bukan hanya tugas dan tanggung jawab dari aparat keamanan seperti polisi atau TNI, namun juga hak sekaligus kewajiban seluruh rakyat Indonesia dalam membela negara sesuai dengan kemampuan masing-masing untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia. Yang ketiga, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdapat dalam pasal 27 ayat 3. Yang keempat, berikan satu contoh bentuk bela negara di lingkungan sekolah.
ikut serta menjadi supporter sekolah dalam pertandingan atau perlombaan futsal. Baik, di sini ada yang ingin merefleksi atau yang bertanya? Kalau tidak ada, sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekali lagi tepuk tangan semuanya. Alhamdulillah. Jadi kalian tadi sudah belajar untuk menyampaikan, mempresentasikan hasil kalian, hasil temuan kalian dari pertanyaan itu bisa diperoleh dari bahan ajar PKN, kemudian video, juga blog ya, dan itu juga ada gambar yang sebenarnya bisa memberikan referensi kalian. Pertama, setiap siswa dengan kompetensi yang berbeda, dengan minat dan gaya belajar yang berbeda, itu berpengaruh ya, tidak disamakan. Ya kan? Ada saya senang lihat video, ada saya senang lihat gambar, ada saya lihat dari senangnya membaca. Kalau bisa membaca ya bisa lihat di buku atau di blog, link blognya Pak Yanto yang kemarin Bapak share juga. Ya kan? Karena seorang punya gaya dan minatnya masih. Karena dia ini bahwa manusia punya potensi dan tidak bisa makan. Beragam berarti atas kemampuan seseorang dengan potensinya dan dikaitkan dengan era yang sekarang. Dulu dengan sekarang juga beda. Itu namanya kekuatan organnya masing-masing. Oke, lanjut. Nanti kalian sudah berusaha secara maksimal kembali potensi kalian, mencari pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijawab oleh kalian. Oke. Nah, di sini maka bela negara kita artinya biar menambah penguatan dari apa yang kami lakukan tadi, maka yang memberikan sebuah penguatan dari pembelajaran materi makna bela negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Apa itu bela negara? Di situ ada apa itu bela negara? Bela negara adalah sikap dan perilaku oke, ya. Jadi di situ artinya bela negara yaitu sebuah sifat perilaku di mana seseorang itu cinta kepada NKRI. Orang cinta, ya sangat sama sekali. Orang cinta dia apapun dilakukan, dia sukarela antar pamrih demi NKRI sampai NKRI selalu di hati dengan Pancasilanya, dengan bendera putihnya. Itu memberikan sebuah pemahaman dengan adanya kita ada merah putih dan Pancasila di dalam atau NKRI harga mati itu membangun sebuah nasionalisme. Ya, di pakaian kalian ada lambang merah putih ya, lambang merah putih itu supaya generasi kita hari ini jangan sampai putus nasionalisme, tetap berkobar rasa semangat nasionalisme. Siapa lagi yang akan meneruskan negara ini kalau bukan kalian sebagai generasi muda? Jadi kecintaan kita yaitu harus berlandaskan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi paham ya jadinya? Oke, tentang bela negara itu seperti itu bela negara. Nah, di situ ada gambar
Ada siapa itu yang di atas? Polisi ya? Lagi apa polisinya? Lagi pidato. Itu orang Indramayu itu, tahu nggak? Pernah menjabat jadi Kapolda Jawa Barat. Sekarang ditarik oleh Kapolri menjadi masuk ke dalam jajaran Mabes Polri. Itu asli orang yang berdekut rakyat. Kemudian di bawah itu ada gambar seorang ibu yang sedang memandai anaknya sedang belajar. Seorang ibu, apa itu masuk dalam bela-bela juga? Masuk ya? Iya. Kemudian di situ ada apa tuh? Sampingnya. Apa? Sedang apa? Itu persidangan. Apakah masuk bela negara? Masuk juga. Ternyata yang namanya bela negara itu memberikan sesuatu tanpa pamrih, dengan melaksanakan sesuai dengan tugasnya masing-masing. Apa tugasnya? Ya misalnya kalian sebagai siswa, tugasnya apa? Kalau hari Senin apa? Hari itu sudah apa? Mengajar. Nah itu juga bagian dari bela negara. Yang namanya bela negara itu tidak mesti angkat senjata, tembak, perang. Nah itu bukan seperti itu. Memang seperti itu juga, tetapi banyak bidang sesuai dengan profesi dan tugasnya masing-masing. Kalau yang bukan bela negara kan bagaimana? Kita bayar aja, apa lagi? Tawuran. Kalau di jalan ada apa itu? Apa? BM, dia motor. Nah, hal-hal itu yang sebenarnya menyimpang atau bukan bela negara. Nah, masuk dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur bela negara. Pasal 27 ayat 3 berbunyi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Sangat jelas sekali dalam UUD 45 sebagai undang-undang yang tertinggi. Di situ sangat jelas bahwa negara Indonesia supaya mewajibkan warga negaranya untuk bela negara tanpa kecuali. Kalau wajib itu tanpa kecuali harus apabila negara membutuhkan harus dilaksanakan. Dan itu kalau negara lain ada yang maksudnya wajib itu. Di negara itu juga ada. Kemudian pasal 30 di situ tentang kaitan pertahanan keamanan. Nah di sini pasal 30 ayat 2 bahwa sistem bela negara ini dengan Amrata. Apa kata panjangannya? Amrata. Sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. Bahwa dalam membela negara itu ada yang namanya kekuatan utama dan ada kekuatan pendukung. Siapakah kekuatan utama? Ya, TNI dan Polri itu sebagai kekuatan utama. Sedangkan kekuatan pendukung, ya, siapa itu rakyat? Kita semua yang menduduki suatu wilayah NKRI itulah rakyat. Paham? Ternyata setelah kita ketahui rakyat punya kewajiban. Ada peraturan DPR juga nih yang mengatur tentang tugas dan fungsi Polri. Apa yang kamu ketahui tentang, jadi
TNI Polri itu mempunyai fungsi dan peran masing-masing yang diatur dalam ketetapan MPR. Ada fungsi sebab TNI punya fungsi peran masing-masing, juga begitu juga dengan TNI. Ada yang tahu tentang peran TNI? Tadi yang menjawab TNI, ada yang tahu? Tugas TNI apa? Yaitu tugas utamanya yaitu ya, silakan. Apa tugas TNI? Oke. Kekacauan keamanan. Iya. Tepukan. Nah, TNI punya tugas khusus menjaga pertahanan keamanan negara seluruhnya, kedaulatan. TNI itu menjaga wilayah NKRI. Wilayahnya ada 3. 1, darat. 2, laut. 3, udara. Sehingga dijaga masing-masing. Ada darat dijaga oleh TNI Angkatan Darat. Laut ada TNI Angkatan Udara. Sampai dijaganya. Sungguh sangat mulia sekali. Udara saja dijaga ya. Udara saja dijaga. Kemudian ada tempatnya instansinya. Nah, ada polisi. Yes, ini lagi. Ya. Tahun 2002, tugas kepolisian adalah keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pemahaman dan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Oke, tepukan. Ya. Jadi TNI atau polisi juga punya peran melindungi, mengayomi, menjaga keamanan juga. Terhadap sungguh sangat ini tugas-tugasnya sangat sudah diatur dalam peraturan undang-undangan. Nah ini kemudian juga diatur dalam undang-undang, ada undang-undang nomor 2 tahun 2002 yaitu kepolisian RI, sedangkan TNI undang-undang nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara. Ya, kemudian nanti nomor 34-nya 2004 tentang TNI dan aturan-aturan yang lainnya juga tentang bela negara. Terima kasih telah melihat dan memperhatikan. Nah itu masih sempat kekuatan ya. Kalian tuh ada memberikan kekuatan dari jawaban-jawaban yang berada dia lebih paham lagi. Jelas? Oke. Ada pertanyaan sebelum Bapak menjelaskan tentang tata cara pembelajaran hari ini? Ada pertanyaan? Ya. Kalau tidak ada, Bapak ingin ya 1 atau 2 orang berefleksi. Ya, jangan refleksi 1 orang. Hari ini apa refleksinya? Ayo, oke, ganti dong, biar aktif yang lainnya. Siapa? Ayo, ganti yang lainnya. Jadi bagaimana apa yang kamu rasakan hari ini? Bagaimana pembelajaran hari ini dan kerjaan hari ini? Ayo, oke, sini, siap, depan.
ambilan ya seperti itu ya. Refleksikan pembelajaran yang ada ini. Menurut saya pembelajaran yang ada ini adalah materi makna bela negara dan peraturan perundang-undangan yang membela yang mengatur bela negara sangat menyenangkan dan mudah dipahami oleh kita semua. Terima kasih. Satu lagi dari perempuan berarti, ayo hebat, maju, ayo belajar berani. Bila apa antu masa berani, berani dong. Jangan malu masuk sama-sama. Oke siapa? Oke, baiklah. Mantap saya. Ya, lanjut. Saya ingin merefleksikan pembelajaran tentang bela negara dan peraturan perundang-undangan. Menurut saya, pelajaran yang dibawa Pak Yanto sangat menyenangkan dan mudah dipahami, dan dengan Pak Yanto juga kita bisa melihat secara langsung dan dengan jelas. Terima kasih. Alhamdulillah. Hebat. Ya, sebenarnya memang apaan tuh? Hebat. Sudah bisa merefleksikan pembelajaran hari ini. Dan di hari ini, di hari pembelajaran, sebelum dari pembelajaran nanti ada kajian tentang pembelajaran hari ini tentang bela negara. Bapak memberikan kebebasan kepada kalian, silakan sesuai dengan minat dan bakatnya untuk memberikan review atas pembelajaran hari ini. Apa reviewnya? Bisa materi ini dibuat dalam video, ya, bisa dibuat dalam PowerPoint, atau yang senangnya menulis bisa buat artikel, yang senangnya puisi boleh buat puisi, yang senangnya melukis, menggambar boleh, silakan dia. Atau dibuat dengan misalnya mau membuat misalnya bendera dengan benda-benda yang ada di sekitar kita boleh, yang menunjukkan bela negara, atau membuat akun yang sedang hormat, ya boleh. Diberikan kebebasan kepada kalian sesuai dengan keinginan kalian, kaitannya temanya dengan judulnya bela negara. Belajar nanti dikumpulkan minggu depan ya. Ya, pokoknya pada saat jadwal bagaimana kok dikumpulkan. Paham? Boleh ini ya, artinya kalau buat video PowerPoint boleh kelompok. Ya. 2 atau 3 orang jangan banyak. Misalnya saya mau buat video, boleh. Video bela negara. Materi-materi seperti itu, tapi dibuat itu 2 sampai 3 orang ya, 3 siswa ya. Kalau menggambar ada 1 orang saja. Menggambar atau membuat misi yang videonya sifatnya untuk pribadi, saya pribadi misalnya ya boleh pribadi. Tadi tuh puisi kan dasarnya puisi gampang ya. Bela negara, aku Indonesia sangat ingin berbakti kepada bumi pertiwi. Apa sebuah puisi ya tentang bela negara. Saya akan tumpahkan hatiku dan aku untuk Indonesia. Itu puisi. Nah seperti itulah contohnya. Paham ya? Yang boleh berkelompok, ada yang boleh berkelompok, ada yang boleh bebas. Jelas? Sebelum diakhiri, ya, silakan Bapak ada pertanyaan ya. Pertanyaannya ya. Berikan contoh bela negara di lingkungan masyarakat. Ya, apa? Ya. Contoh bela negara di dalam lingkungan masyarakat adalah membayar pajak tepat waktu bagi seluruh masyarakat Indonesia, mengikuti upacara dengan hikmat dan menghindari konflik dan tidak golput ketika perlu.
memberikan contoh lain ini contoh di masyarakat. Ya tadi, ya nggak apa-apa pendapat ya. Ada lagi yang berikan contoh di kehidupan masyarakat? Atau di sekolah yang gampang. Contoh dengan negara di sekolah juga, nggak apa-apa. Ya, ini sebagai tambahan poin nilai. Siapa yang bisa menjawab kuisnya sebagai tambahan nilai buat kalian? Baru cerita. Mengikuti upacara, mengikuti ekskul, dan mengikuti weekend kelas. Mengikuti upacara, melaksanakan kegiatan ekskul, dan iya, tepuk tangan semuanya yang telah memberikan jawaban. Oke, ternyata kalian sudah bisa memberikan contoh atau aplikasi dari kegiatan materi bela negara. Mudah-mudahan materi yang sudah kita lakukan ini hari ini bisa dipahami dan menjadi sebuah pemikiran bersama bahwa yang namanya bela negara seperti itu dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bisa di sekolah, di rumah, maupun di kehidupan kenegaraan yang lebih luas sesuai dengan profesi atau usaha atau pekerjaan atau kemampuannya masing-masing. Yang penting kegiatan itu yang bersifat positif berarti sudah mengarah kepada yang namanya bela. Paham ya? Ya? Oke? Ada yang perlu ditanya lagi tentang kegiatan depan sebelum berbalik? Nggak ya? Jadi Bapak ucapkan terima kasih dan Bapak tunggu tagihannya untuk minggu depan. Semoga kalian tetap sehat dan gembira. Ya. Itu suatu harapan yang kita sebagai manusia selalu sehat dan bahagia selalu dalam lindungan Allah. Bapak ucapkan terima kasih sekali lagi. Saya akhiri. Sebelum ini ya, sebelum kita akhiri kita berdoa dulu. Silakan. Marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa dalam kasih mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke pasca observasi Pak. Kalau dari hasil tadi Pak Yanto, kita di lembar observasi di sini Pak Yanto sudah melakukan modifikasi kelas, terus juga komunikasi timbal balik juga sudah oke. Kemudian Pak Rianto juga sesekali kelompok-kelompok ya, untuk mencari tahu apa yang sedang dikerjakan anak, itu sudah dilakukan. Kemudian ini nih yang nggak ada tadi tuh, hanya diungkapkan saja tanpa ada apa sih emot yang ekspresi emosi gitu. Itu yang tidak ditampilkan, tapi hanya ditanya ya lewat lisan. Nah, itu. Kemudian untuk posisi manajer, oke. Kemudian guru menumbuhkan keinginan belajar kepada murid ada. Terus juga memastikan tujuan pembelajaran sudah disampaikan di awal. Kemudian aktivitas yang menguatkan kompetensi sosial emosional, diferensiasinya, dan juga budaya positifnya sudah masuk di dalam pembelajaran tadi. Kemudian juga di sini strategi yang Bapak gunakan juga sudah masuk, sudah ada semua. Dan luar biasa Pak Rianto
Sekarang kita refleksi. Arianto coba refleksikan dari hasil pembelajaran yang sudah dipraktekkan. Jadi saya dengan pembelajaran hari ini dengan materi makna bela negara dan mengidentifikasi peraturan perundang-undangan tentang bela negara, saya merasakan bahwa dengan pelajaran ini saya bisa lebih paham dan lebih tahu tentang apa itu bela negara dengan didasari peraturan-peraturan yang ada. Dan saya untuk menyampaikan materi-materi tersebut sesuai dengan apa yang sudah tercantum di dalam RPP, saya menggunakan pembelajaran diferensiasi, di mana pembelajaran diferensiasi itu saya menggunakan strategi, yaitu apa sih kebutuhan belajar murid itu dengan gaya belajar dan minat masing-masing, sehingga saya harus mempunyai media-media pembelajaran yang harus dipersiapkan. Misalnya untuk konten isinya saya harus menyiapkan juga bagaimana isi dari materi itu. Misalnya kita cari dengan menggunakan YouTube atau produk lain, misalnya PowerPoint atau blog atau artikel atau gambar-gambar yang sekiranya memberikan pelayanan kepada siswa dengan minatnya masing-masing. Soalnya dengan gaya belajar murid, siswa itu ada yang senang melihat, ya, visual, ada yang senang mendengarkan, dan kinesthetik. Jadi saya sebagai guru memberikan pelayanannya. Nah, pemetaan yang terjadi tadi sesuai dengan kelompoknya masing-masing itu berasal dari dasar pemetaan asesmen diagnostik dengan menggunakan pretest. Dengan dasar pemetaan itu sehingga bisa dikelompokkan, karena bisa diperoleh nilai tertinggi berapa, sedang berapa, dan rendah berapa, itu sebagai pemetaan dalam kesempatan pembelajaran hari ini. Sehingga dengan ada pemetaan ini jelas sekali mana siswa yang belajarnya cepat, kemudian belajarnya sedang, belajarnya rendah, itu bisa diklasifikasikan dengan berbagai pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya menantang dengan yang kurang menantang. Seperti misalnya yang belajarnya rendah, kurang menantang, itu diberikan artinya pertanyaan yang sangat mudah dan dipahami. Selanjutnya di dalam pembelajaran tadi juga diintegrasikan yang namanya PSI, pembelajaran sosial kondisional, di mana ada beberapa kompetensi yang harus dimiliki seorang guru, harus diinterpretasikan atau disampaikan kepada siswa juga harus mempunyai kompetensi tersebut. Misalnya ada kesadaran diri, manajemen diri, ada kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan juga bagaimana cara untuk mengambil keputusan dan menjawab. Jadi dengan seperti itu semuanya meliputi dan holistik, artinya terintegral dan holistik, baik itu pembiasaan budaya positifnya muncul, ada, kemudian ASE-nya juga ada, begitu juga tentang diferensiasinya seperti itu. Dan kemudian jadi anak di dalam pembelajaran juga belajar untuk bagaimana dia itu mencari informasi yang dia ketahui, kemudian dipresentasikan. Dan saya sebagai guru menguatkan dari materi tersebut. Tadi kan Pak Rianto sudah melakukan pretest ya, pretest pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di sana kan ada yang tinggi, sedang, rendah gitu. Betul. Nah, apakah itu perlu diungkapkan kepada anak bahwa ini rendah, ini sedang, ini tinggi gitu? Ya, artinya plus minus juga. Apabila kita hasil pretest itu dimunculkan juga, ada pretest juga. Soalnya gini, kalau seandainya dikasih tahu, itu membuat motivasi kepada anak. Ya.
bahwa kalian masuk kepada tinggi, sedang, rendah. Tapi di sisi lain negatif juga, bagi yang kelompok rendah khawatirnya pesimis seperti itu. Cuma menurut saya dengan mengetahui itu, yang belajarnya rendah diharapkan mampu mengikuti supaya lebih baik lagi meningkat pembelajarannya. Plus minus itu. Cuma diharapkan artinya dengan kalau seandainya dikasih tahu juga, artinya hal-hal yang negatifnya jangan sampai muncul sih sepertinya itu. Artinya diharapkan yang positifnya yang muncul supaya terpacu lagi, termotivasi lagi. Dan dengan aja pengelompokan itu sebetulnya bukan mendiskreditkan atau membuat down anak, tapi biar mempermudah mengikuti sejauh mana sih materi ini. Seperti tadi bahwa dengan diberikan materi-materi yang mudah, ternyata kelompok rendah itu mampu menjawab. Tetapi kalau kelompok rendah itu diberikan soal-soal yang berbobot lebih tinggi, dikhawatirkan tidak mengikuti atau tidak memahami. Makanya tadi soal-soalnya juga sesuai dengan kemampuan dari masing-masing kelompok. Berbeda. Iya. Jadi baiknya nih Pak, kan tadi kata Pak Riyadi plus minusnya dalam kalau seandainya disampaikan. Nah, tadi kan disampaikan. Kira-kira baiknya menurut Pak Riyadi itu apa perlu disampaikan atau tidak untuk pembelajaran berikutnya? Kalau kita berpikir secara tidak langsung, ya, secara tidak langsung anak juga udah mengetahui dengan tentang kelompokan itu dan dia berlogika dan berpikir. Saya berarti masuk kelompok ini, tapi dirinya juga misalnya. Dan ini menjadi juga artinya walaupun tidak diberitahu, ya, cuma anak sudah berpikir dan mengetahui saya masuk kelompok ini. Akhirnya saya membuat keputusan juga dengan hal seperti itu, ya sudah tidak diberikan pemberitahuan nilainya karena ada khawatiran juga saya nilainya kecil ini, pesimis seperti itu. Jadi mudah-mudahan nanti kedepannya dengan ada pretest lagi, ada perubahan supaya anak lebih meningkat lagi. Hanya untuk pemetaan saja, mempermudah saya dalam pembelajaran, proses pembelajaran. Bagus sekali Pak Riyadi. Apakah di dalam RPP yang tulis atau buat itu apakah sudah semuanya tersampaikan dalam pembelajaran? Kalau menurut saya sih sudah dari kegiatan awal, mulai dari pembukaan anak, pendahuluan awal ya, kemudian inti dan penutup, menurut saya sudah. Gimana rasanya Pak? Apakah sudah puas dengan tadi? Ada sebuah kepuasan dalam diri saya bisa tersampaikan sesuai dengan apa yang tercantum dalam RPP yang diperoleh dari hasil pendidikan penggerak dan bisa diaplikasikan dalam nyatanya di dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Yang tadinya saya belum mengetahui, belum memahami tentang apa itu budaya positif, pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran yang kaitannya dengan PSK tadi, dengan saya belajar PGP dan diterapkan saya mengetahui dan memahami, bisa dipraktekkan kepada anak dan anak juga, nanti kelihatannya menyenangkan, termotivasi dengan media dan metode pembelajaran tadi. Ada juga tabel juga ya Pak yang itu malah bagus penyampaiannya seperti itu. Soalnya saya kalau dalam pembelajaran PPKN itu berusaha semaksimal mungkin menggali potensi anak, minimal anak bisa bicara di depan dan belajar berani. Walaupun hasilnya belum maksimal, yang penting sudah punya keberanian di depan. Soalnya orang untuk berbicara, untuk belajar tampil di depan, bertanya, menjawab, presentasi itu, kalau tidak dibelajar dari hari ini, lainnya. Tapi insya Allah saya kepada anak, kamu dengan pelajaran PPKN dengan Parianto, setiap pembelajaran saya akan melibatkan siswa untuk maju ke depan. Itu salah satunya belajar yang memberanikan diri. Mentalitas seseorang itu harus menunjukkan mental dulu yang
dimunculkan, nggak berani sambil belajar sebuah proses. Berarti itu termasuk dari tindak lanjut varian. Tindak lanjut ke depan, insya Allah. Kita coba observasi, mudah-mudahan kalian tuh ini awalnya saya berpikir pembelajaran PPKN itu berat gitu Pak. Ya. Artinya Datar. mungkin rada membosankan atau ngantuk, bikin ngantuk atau gimana. Tapi setelah lihat Pak Rianto ngajar, loh iya di awal memang rada-rada ini nggak ya, ngantuk nggak nih. Nah setelah ada kelompok kayak dikelompokkan itu baru hidup tuh. Lah ini baru nih, oke nih. Awalnya sih saya pikir pembelajaran PPKN itu ya kayak gitu datar gitu ya. Tapi setelah dibawakan oleh Pak Rianto luar biasa, sangat menarik, anak-anak juga kayaknya antusias gitu ya. Bahkan ada yang satu anak itu yang perempuan Terus ngomong. Iya, dengan percaya dirinya gitu ya. Dia antusias pengen ngomong terus gitu. Iya, luar biasa Pak Rianto. Mudah-mudahan pembelajaran ini Pak Rianto konsisten tidak hanya pada saat observasi hari ini, artinya nanti ke depan juga lakukan hal seperti itu. Kan harus lebih kreatif dan lebih kreatif. Oke. Terima kasih Pak Rianto sudah berbagi praktik-praktiknya bersama saya. Saya juga di sini belajar dengan Pak Rianto bagaimana menerapkan tiga unsur itu dalam satu kegiatan. Sama saya juga mau belajar dengan Ibu Bibit. Terima kasih ya Pak Rianto. Ya, sama-sama Bu. Oke, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.